Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang, Gus Beti. Selamat siang. Selamat siang, Pak Rocky. Selamat siang, Bu. Iya. Alhamdulillah, teman-teman, kali ini saya Khadijah sedang bersama-sama dengan Gus Beti atau Pak Subandi Sukojo dan juga Pak Rocky. Nah, buat teman-teman ini udah biasa ya kalau ngelihat saya sama Gus Beti, tapi ini ada hal baru nih karena di sini ada orang-orang yang nggak kalah hebat juga dengan Gus Beti ya. Jadi di sebelah ini ada Pak Rocky. Beliau ini seorang yang pekerja keras, tapi bukan hanya pekerja keras mencari dunia ya. Insya Allah tujuannya malah mengejar akhirat ya. Amin. Amin, insya Allah. Latar belakangnya sendiri gimana nih Pak Rocky? Mungkin sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya karena di hotel ya pasti mengejar revenue, memastikan revenue yang di hotel, okupansi di hotel bagus, sambil memastikan bahwa hotelnya terawat dengan baik, tamu-tamunya terlayani dengan baik, supaya mereka ya happy kembali lagi ke hotel ini dan bisa bercerita di luar sana bahwa hotel Aston Inn Batu ini ya bagus pada saat mereka itu nanti liburan ke Batu. Jadi direkomendasikan. Jadi kegiatannya daily seperti itu. Kegiatan daily seperti Betul. itu. Alhamdulillah. Ya, jadi ini sekarang kami lagi di Hotel Aston Inn Batu. Dan memang nuansanya ini nyaman ya teman-teman ya. Nyaman banget. Gimana Gus Beti? Mungkin ada kesannya nih pertama kali kita masuk ke sini ketemu sama Pak Rocky nih. Kesannya aku membidik dari sisi lain. Ya, ada Jadi ceritanya gini. Pada waktu itu kita diundang untuk ikut pelatihan sholat khusyuk. Mendatangkan Ustadz dari Lampung Pak Rocky ya. Betul. Dari Lampung. Jadi jauh-jauh didatangkan ke sini. Aku lihat kok asik ya gitu. Biasanya kan orang hotel itu yang dibicarakan okupansi, hunian hotelnya berapa persen, terus nanti kontribusi apa saja yang bisa. angka-angka semua ya. Angka-angka semua, ujungnya duit lah. Ya. Masalah religion, masalah agama itu urusan belakang gitu. Biasanya seperti itu. Benar Pak Rocky, gue sempet kaget waktu kesini. Makanya kan saya tanya, bisa ketemu JM-nya gitu. Saya nggak tahu kalau JM-nya jenengan gitu. Kan gitu dulu kan. Ternyata beliau sendiri. Makanya sekarang gini Pak Rocky. Dari paradigma yang ada, biasanya orang hotel itu ya urusannya ya urusan dunia, nggak ngurus masalah akhirat kan. Terus kok bisa jenengan itu kok melakukan hal-hal yang bernuansa akhirat, sholat khusyuk lagi tema kajiannya. Itu gimana? Ustadznya langsung dari Lampung. Dari Lampung. Padahal banyak ustadz loh di sekitar sini ya. Niat banget jauh-jauh dari Lampung datang. Diundang ke sini. Gimana ceritanya pertama kali? Oke, jadi gini Bu Khadijah sama Gus Betik. Jadi ya memang ini sih tanggung jawab moral ya kita sebagai pimpinan sebuah organisasi, di salah satunya adalah di hotel atau di perusahaan. Kita tuh percaya bahwa suatu saat itu kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita itu ke tim kita ini seperti apa gitu ya kan. Nah, suatu saat itu kita akan mempertanggungjawabkan itu semua. Jadi ya bagaimana caranya supaya kita itu nanti pada saat ditanya itu bisa menjawab dengan baik kan gitu kan Gus. Nah, jadi ya salah satunya yang kita lakukan adalah ya ini bukan yang pertama Gus gitu ya kan. Oh, ini jadi, bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Jadi kalau misalnya salat khusyuk memang ini yang pertama. Tapi kalau misalnya pengajian rutin untuk karyawan itu sudah kami lakukan beberapa kali. Sudah dari tahun pertama kami buka di 2018. Jadi setiap 3 bulan itu rutin kami melakukan kegiatan untuk karyawan. Dan kita itu melakukannya itu biasanya di tanggal-tanggal di mana karyawan itu barusan gajian. Nah, jadi supaya mereka kita encourage, kita dorong mereka itu juga ayo sedekah terbaik gitu kan, bahwa di gaji Anda itu ada hak orang lain di sana. Subhanallah. Bahwa di gaji Anda itu supaya Anda itu nanti itu makin berkah itu adalah ya harus ada sebagian yang disisihkan untuk orang lain gitu. Kita dengan Ustadz dari Lampung itu Ustadz Faisal itu sudah kedua kali. Sebelumnya kami dengan beberapa Ustadz yang di Malang juga, di Batu juga gitu ya kan. Jadi kami memang tidak selalu dengan satu Ustadz, memang dari beberapa. Jadi istilahnya supaya merata yang pertama. Terus kemudian kami ini juga setiap Ustadz
itu kan juga mempunyai perspektif yang berbeda-beda, mempunyai ilmu yang berbeda-beda. Jadi supaya kami ini juga mendapatkan ilmu juga gitu ya kan. Karena kalau misalnya di tempat kerja kami ke karyawan itu istilahnya agak bisa memaksa. Karena kalau misalnya mungkin mereka itu nggak pernah ngaji di rumah, mereka nggak pernah sholat di rumah. Tapi kalau di sini wajib ya ikut pengajian ya. Nah, nanti di absen ya. Nah itu akhirnya ya wes. Nah memang kan semua ibadah itu ternyata memang harusnya dari paksaan dulu. Kalau kita nggak memaksa diri sendiri untuk mau berubah, mau beribadah, ya kita akan lebih memilih jalan yang nyaman, jalan yang aman gitu ya kan. Nah, makanya caranya gimana? Ya udah kita harus paksa nih. Kalau misalnya sudah dipaksa, sudah diberikan jalan, terus kemudian nggak mau atau tidak berubah, ya itu kan hidayahnya dari Allah ya. Kita tidak bisa merubah itu gitu kan. Nah jadi memang seperti itu. Jadi memang kita juga yang kedua, selain kita memaksa karyawan ini supaya mereka itu lebih dekat dengan Allah, kita juga pengen bahwa di bisnis ini tidak melalui bisnis kan. Bekerja itu bukan hanya cuma mencari uang saja, tapi bekerja itu juga ibadah kan seperti itu. Kalau misalnya kita niatkan dari rumah datang ke aku niat beribadah, mencari harta yang halal untuk nanti diberikan keluarga, ke orang tua dan lain-lain, itu pasti hasilnya juga baik gitu. Nah jadi dan jangankan gitu, kita kadang-kadang yang sudah berniat baik, sudah berdoa gitu, kadang-kadang kita itu selalu ada masalah, target tidak tercapai, kadang dimarahin tamu komplain, masalah pekerjaan, intinya banyak gitu, padahal niatnya kita sudah baik. Lah apalagi kalau misalnya kita tidak berniat atau niat kita itu nggak baik gitu ya kan. Nah maka dari itu ayo kita berusaha, kita yang penting itu usahanya sudah baik dulu, niatnya sudah baik dulu. Kita pakai cara-cara langit, kita pakai cara-cara yang istilahnya kita itu nggak kepikiran kan, kita sudah dijanjikan kalau kita itu beriman dan bertakwa, kita itu akan dapat rezeki, dapat kebaikan dari jalan yang tidak sangka-sangka, yang tidak kita duga kan gitu. Terus gitu ya kan. Nah, jadi itu yang kita mulai biasakan ke teman-teman ini, bahwa kalau misalnya kita itu melakukan hal-hal baik, ngaji, sholat, belajar bersama, kita kegiatan sosial seperti mengundang anak yatim, kita donor darah rutin, hal-hal yang seperti itu ternyata akan membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita gitu. Karena usaha itu ternyata cuma sekian persen yang menentukan, tidak semua usaha yang maksimal itu bakal menghasilkan sesuai yang kita harapkan gitu ya kan. Pasti ada yang lebih berkuasa daripada kita gitu ya kan, untuk menentukan result. Nah jadi secara garis besar kayak gitu sih Gus. Dan terus begini, apakah ada sesuatu yang memicu, memantik ya, terus timbul perasaan saya kok lain ya sama JM lainnya, JM lain nggak ada ngadakan gini gitu. Terus ketika Mas Rocky ambil keputusan, nggak lah, walaupun di hotel-hotel lain nggak pernah ada model kajian seperti ini, biasanya ngurusin duniawi aja, itu jenengan pede aja gitu ya? Ya pede aja sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Iya, karena saya yakin bahwa hal yang saya lakukan itu meskipun itu berbeda, meskipun itu tidak biasa dilakukan, tapi ternyata ya itu menurut saya yang saya yakini bahwa hal itu baik, bukan hanya baik untuk saya saja, tapi juga baik untuk orang-orang yang ada di perusahaan ini, termasuk sebagai pemilik hotel maupun tamu yang menginap di sini juga gitu. Jadi kalau misalnya tempat ini berkah, nyaman, itu auranya itu akan baik gitu. Jadi orang yang ya seperti jenengan tadi pada saat masuk, adem ya, enak ya. Nah itu kan aura yang ditimbulkan oleh tempat ini gitu. Iya, tempat ini dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Pada saat di sini tuh menjadi tempat yang tidak baik, atau yang karyawannya sudah emosi atau apapun itu yang negatif auranya, itu pun juga akan memancar dari tempat ini ke setiap orang yang pertama masuk ke tempat ini. Jadi itu yang coba kita bangun sih Gus. Jadi kalau kita confidence saja, kalau misalnya kita yakini hal ini adalah yang baik gitu ya kan, sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat, saya pikir ini bukan hal yang negatif untuk dilakukan, dan kita tidak perlu minder atau malu untuk berbeda dibandingkan dengan hotel yang lain. Terus gini Mas Rocky, Aston ya, yeah. Teman-teman yang ada dimanapun nanti ya, viewernya Gus Betik maupun siapa saja yang melihat tayangan ini, kalau ke Batu jangan lupa kalau mau nginap ke Aston ya,
Betul. Aston Hotel Batu. Jalan apa ini? Jalan Abdul Ghani atas nomor 42. Jalan Abdul Ghani atas nomor 42 dan nyaman, suasana nyaman. Untuk keluarga juga nyaman, untuk rapat juga nyaman ya. Ada tempat rapat juga di sini cukup bisa digunakan sebagaimana mestinya. Biasanya rapat kan kita tidak ingin terganggu. Pokoknya asik punya lah di sini. Silakan berkunjung. Nggak hanya nginep dan rapat aja, Gus. Jadi kalau misalnya mau sarapan aja juga boleh. Misalnya begitu. nginep di villa atau nginep di hotel lain, datang ke kami, terus kemudian pengen merasakan sarapannya kami boleh. Atau saya nginep di villa tapi nggak ada kolam renangnya. Saya mau kolam renang di Aston deh, boleh. Dan itu cuma 50.000 sudah dapat nasi goreng atau mie goreng, berenang sepuasnya, gitu juga boleh. Jadi, fasilitasnya nggak harus untuk yang check in sini. betul. Jadi kita memfasilitasi nggak buat orang yang menginap saja. Jadi orang untuk sarapan aja, berenang aja juga boleh, nge-gym aja juga boleh. Gitu. Ini sepertinya pemasaran gaya baru ini. Karena setahu saya dulu kan biasanya fasilitas hotel itu hanya disiapkan untuk yang check in aja. Ternyata ini enggak ya, lebih meluas pasarnya. Betul. Gitu. Karena kalau misalnya gym ya kita bisa member gym gitu. Member gym itu kita 200.000, itu jauh lebih murah daripada tempat yang lain atau gym yang lain. Nah, makanya di hotel lain ada, oh enggak, kita gymnya untuk hotel aja, untuk tamu hotel. Kami enggak, kami buka. Makanya teman-teman dari ASN, teman-teman dari orang Kota Batu banyak yang jadi member gym kami di sini. Di sini ya. Karena gym kami itu nge-gym plus boleh berenang, ada air panasnya, ada hair dryernya, jadi istilahnya sudah lengkap. Kalau misalnya sekali datang 50.000 sudah dapat makan juga, nasi goreng atau mie goreng, dapat jus. Berarti sudah satu paket ya? Sudah satu paket, betul. Kalau yang member bulanan 200.000. Kalau couple misalnya suami istri atau sama temen gitu ya kan, 2 orang itu malah cuma 300.000 berdua. Anda mau berenang setiap hari, Anda mau nge-gym setiap hari, ada shower air panasnya, ada towelnya juga gitu. Jadi sebenarnya coba nih. silakan. Terus kembali ke tadi. Ya, Aston ya. ini kan grup ya? Grup, ini grup Artinya, Archipelago namanya. Archipelago artinya di sini ada, di Surabaya juga ada, Betul. di tempat lain ada. Ya. Lain sama, kayak gini juga konsepnya. Kita ada ya kan kayak gini kan namanya resort, ada yang hotel bisnis gitu ya kan. Jadi kalau misalnya di kota-kota besar itu bisnis, dan brand kami bukan hanya Aston Inn saja, termasuk Quest Hotel, termasuk Fifth Hotel yang kayak di Teluk Bomas itu juga satu grup sama kami. Lu satu grup ini? Alana, Harvard, kami punya 158 hotel yang sudah berdiri gitu, dan masih banyak juga yang masih dibangun. Jadi seperti di Blitar, Aston Lumajang, itu ada beberapa, ada sekitar 20 hotel yang sekarang ini lagi proses pembangunan. Ya, maksudnya gini, Pak Rocky, Iya. konsep yang kayak jalur langit lah istilahnya, itu hanya karena Pak Rocky sebagai GM di sini, jadinya hanya Pak Rocky saja yang menjalani di sini, atau yang lain juga kira-kira nggak jauh beda gitu sama Ya itu kalau itu memang tergantung kebijakan dari GM-nya dan owner-nya masing-masing gitu ya kan. Yang penting memang ada rules yang sudah ditetapkan Archipelago, yang kalau misalnya memang hal-hal itu tidak melanggar peraturan pemerintah, peraturan agama atau peraturan Archipelago, ya silakan dilakukan. Jadi bahkan ada yang tingkatannya tuh lebih tinggi daripada saya gitu ya kan. Jadi ada satu GM itu, GM-nya Aston itu yang bahkan beliau ini istilahnya anti apa ya, intinya lebih tinggi lah. Beliau ini haji juga, penceramah juga gitu ya kan. Jadi benar-benar salah satu contohnya, misalnya kita peak season kan kadang-kadang kita ini kan harganya bisa 2-3 kali lipat ya. Misalnya di Batu kayak gini, kalau misalnya hari biasa misalnya 700.000, pada saat lebaran mungkin bisa sampai 2 juta gitu ya kan. Nah beliau ini konsepnya adalah jangan terlalu serakah. Jadi salesnya sama timnya itu cukup ya, kalau misalnya dari 700 naiklah jadi 900.000, jangan sampai 2 kali lipat, itu menzolimi tamu namanya. Nah, sampai ada teman itu ya, beliau sudah senior gitu ya kan, dan beliau itu sampai punya konsep seperti itu, dan hotelnya tetap ramai juga gitu di salah satu kota di Jawa Tengah. Jadi ya memang itu tidak dipersyaratkan untuk semua GM itu untuk seperti itu, tapi kebijakan masing-masing. Asalkan itu baik untuk tamu, baik untuk karyawan, baik untuk owner, dan baik untuk Archipelago, saya pikir tidak ada masalah. Aku penasaran gini juga Pak Rocky, tadi kan sempat dengar
ada program lainnya kayak donor darah, Iya, betul, donor betul. anak yatim gitu. Itu Betul. untuk program donor darahnya sendiri itu dari karyawannya sini sendiri, terus atau anak yatimnya juga, anak yatimnya yang langsung didatengin ke sini atau dari sini yang ke pondokannya mungkin ataupun gimana? Oke. Jadi kalau yang donor darah dulu ya, donor darah itu memang kita rutin setiap 3 bulan dulu. Ya ini sebenarnya program CSR umum yang sudah dilakukan oleh beberapa instansi dan hotel ya, gitu. Jadi rata-rata mereka membuat donor darah untuk karyawannya sendiri, gitu ya. Karena kita dulu juga pertama seperti itu, 3 bulan sekali kita selalu rutin. Kita pernah kerjasama dengan PMI Malang maupun PMI Kota. Nah, terus kemudian kita mencoba untuk membuat donor darah ini menjadi satu hal yang menarik, bukan hanya untuk karyawan. Karena kalau karyawan kami dengan sekitar 80 karyawan, ada yang takut, ada yang nggak berani, ada yang sudah diambil darahnya ternyata HB-nya kurang, jadi kadang-kadang dapatnya cuma 10, 15, 20 kantong gitu kan. Nah akhirnya kita coba deh, kita undang dari ASN, kita undang dari teman-teman hotel yang lain, kita undang dari Dan Ramil, dari Koramil gitu ya kan. Akhirnya ternyata banyak. Nah, terus kemudian kita bikin lebih menarik lagi, apa sih yang membedakan donor darah di Aston dengan di PMI dan di tempat-tempat yang lain. Oke, kita bikin bukan hanya makanan, kalau makanan buffet sudah biasa lah. Kita kasih door prize. Jadi orang yang berdonor darah di Aston Inn Batu ada door prize kamarnya. Gitu. Bisa nginep berarti ya? Iya, jadi nanti kita akan undi live di IG, terus kemudian dapat door prize dan ada souvenirnya juga. Nah ini bikin menarik. Terus kemudian kita coba gandeng deh dengan klinik-klinik atau lab-lab gitu ya, misalnya lab SIMA gitu ya kan. Jadi ada tes kolesterol gratis, ada kemarin ini kita juga rencana tanggal 6 besok ya, hari Selasa, nanti kami juga ada donor darah lagi. Kami juga dapat dari kacamata lah, intinya nanti bisa tes minusnya mata ini berapa, dapat diskon juga gitu. Jadi intinya kita itu selalu memberikan nilai plus pada saat mereka itu berdonor darah di sini. Ya akhirnya kita dapatnya bisa 40-50 kantong, pendaftarannya bisa sampai 70-80 dan ini terus bertambah terus setiap 3 bulannya karena mereka tahu. Dan ini mereka ini akhirnya pada saat bulan ketiga mereka tuh selalu bertanya, kapan nih Hasan donor darah lagi, kapan donor darah lagi gitu. Jadi kami sudah ditunggu karena kita bikin program donor darah itu bukan hanya karena orang diambil darahnya 600 ml loh ini, gitu ya kan? Yang diambil ini 600 ml dan jarumnya gede gitu ya kan. Nah jadi itu harus kita hargai, itu harus menjadi hal yang benar-benar diapresiasi betul gitu. Nah mengenai yatim piatu ya, yatim piatu kita usahakan yang berada di Kota Batu ini. Kita pernah dengan Nurus Sadah, dengan yang dari Ustadz Munir. Dulu di awal-awal malah kita undang mereka ke sini, nginep di sini, berenang di sini, makan di sini. Jadi mulai dari sore ngaji dulu, terus kemudian nginep di hotel, besok pagi sarapan, terus kemudian mereka sekolah gitu kan kalau pagi. Nah, terus kemudian dengan ramainya hotel kita agak kesulitan untuk melakukan program itu, jadi biasanya kita undang untuk pengajian saja. Jadi ya kayak kemarin itu kan juga ada anak-anak yatim pondok kan, jadi anak yatim panti asuhan. Jadi memang setiap kita pengajian itu pesertanya bukan hanya karyawan hotel, tapi kami juga mengajak anak panti asuhan untuk kami ajak pengajian bersama kami. Gitu. Oke, sebentar. Teman-teman, ada yang menarik. Jadi pembinaannya terhadap anak-anak yatim itu begini. Anak yatimnya itu intinya disenangkan. Betul. Diajak ke sini terus renang. Ya, bagaimana biasanya kesenangan anak-anak itu difasilitasi nanti. Jadi gini loh. Kanjeng Nabi itu ngendikan bahwa kalau kita ya ngopenin punya kepedulian terhadap anak yatim seperti ini. Nanti Kanjeng Nabi bilang nanti di akhirat aku dan orang-orang seperti itu seperti ini. Jadi dekat sekali. Dan semoga ini didengar oleh JM-JM lain ya. Jangan ngurusin dunia aja. Contoh ini Mas Rocky keren ya. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat ya. Jadi makanya sengaja waktu aku mau shot Mas Rocky aku bilang harapan kita sih ini bisa ditonton oleh JM-JM lain dan mengambil kebijakan seperti itu. Artinya
Ya soal aku pensi memang iya namanya bisnis, tetapi hal-hal yang ukhrawi yang itu edukasi tentang keberagamaan itu juga harus dimunculkan gitu. Dan keren lah, aku belum mendapatkan ada yang seperti Mas Rocky, makanya aku menarik sekali untuk membuatkan konten khusus untuk Mas Rocky menjadi contoh bagi semuanya ya. Jadi ojo ngurusi duit tok ngono. Oke lanjut tadi Cak, mungkin Ya, ada sebenarnya banyak Gus, mungkin yang terekspos kebetulan baru Gus ketemu saya. Sebenarnya Iya, yang gitu lebih ya. banyak dari tinggi daripada saya itu banyak gitu Gus. Ya minimal untuk batu bisa jadi percontohan lah ya. Contohnya jangan dilihat mudanya, tapi kan sahabat Ali kan begitu. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan. Iya. Jangan, beliau ini relatif masih muda, karirnya bagus, sudah jadi CM. Jangan dilihat mudanya, kita belajar kepada siapa saja, tapi lihat apa yang dilakukan Mas Rocky. Sesuatu yang sangat disenangi oleh Kanjeng Nabi ya, supaya kita menghidup-hidupkan dakwah ini gitu. Oke, Mbak Adija, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi aja sih mungkin ya, mungkin Nggih. yang terakhir ya. Nggih. Ya, jadi kali ini aku pengen benar-benar tahu apa sih yang mendasari Pak Rocky ini punya kepikiran ini niatkan untuk ibadah. Itu sebenarnya apa yang mendasari gitu. Karena kalau namanya kehidupan kan pasti ada aja godaan ini, godaan itu. Iya. Tapi kenapa selama ini dilihat tuh kayaknya fokusnya ibadah aja nomor satu itu. Apa yang mendasar itu? Apa dulu pernah mondok? Nggak pernah Atau juga mungkin sih. ada sesuatu hal yang Triggernya apa? ditakutkan? Triggernya apa gitu? Ya triggernya itu adalah ya ini kan saya, ya setiap orang itu kan pasti punya impian ya gitu, atau punya idola lah. Dan idola saya itu adalah Abdurrahman bin Auf gitu ya kan. Oh, Ya sebenarnya sahabat kalau Nabi ya ini kan kalau misalnya kita lihat sejarah Islam, Abdurrahman bin Auf itu adalah orang itu yang pernah, kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi pernah ngomong atau pernah berdoa bahwa jangan pernah jadikan saya itu pemimpin atau matikan saya sebelum saya jadi pemimpin, kan kalau nggak salah kayak gitu. Jadi harusnya itu dia itu jadi salah satu khulafaur rasyidin atau jadi salah satu pemimpin pada saat itu. Tapi beliau itu tawakut, bahkan punya harta banyak, atau beliau itu takut jangan-jangan Allah itu ngasih saya harta segini banyak ini nanti itu untuk membalas kebaikan saya supaya habis di dunia, nanti saya nggak dapat apa-apa di akhirat, saking takutnya gitu ya kan. Nah jadi dari situ saya, waduh ternyata memang jadi pemimpin itu berat ya gitu. Saya itu tidak pernah sekalipun punya impian jadi GM. Ya ngalir aja gitu. Pokoknya saya kerja yang terbaik, ternyata dipromosi. Kerja yang terbaik gitu ya kan, ternyata dipromosi. Ya sudah. Terus akhirnya saya berada di posisi yang, waduh, saya ini harus mempertanggungjawabkan 80 orang ini loh ya. Kalau ada satu saja yang mereka itu nggak sholat gitu kan pada saat itu pasti saya nanti akan ditanya gitu ya kan. Nah itu ada anak buahmu sih nggak sholat, kamu kok meneng aja gitu ya kan. Nah itu kalau misalnya nanti saya ditanya malaikat seperti itu gimana gitu ya kan. Nah jadi ya sudah, makanya saya juga akhirnya ayo kita bikin pengajian. Kalau misalnya saya nanti suatu saat ditanya gitu ya kan, malaikat kamu kok anak buahmu, pokoknya Gusti Allah saya sudah ngasih pengajian dan sudah mengingatkan melalui pengajian loh ya, perkara enggak nanti urusan. Jadi istilahnya seperti itu. Sudah lepas tanggung jawab. Jadi intinya seperti itu, kita tetap mengingatkan. Jadi memang kepemimpinan itu berat. Makanya kalau misalnya, ya mohon maaf kalau ini hubungannya dengan politik, pada saat orang itu berebut untuk menjadi pimpinan tertinggi gitu ya kan di negeri ini, itu kalau ada satu orang saja lapar di ini atau berbuat dosa saja terus dan pemimpinnya di sana itu nggak negur, itu nanti itu yang nuntut itu banyak loh di padang mahsyar sana gitu ya kan. Kenapa mereka ini berebut untuk berada di posisi itu, padahal ya mungkin usia mereka yang termuda mungkin 34 tahun 30-40 tahun itu sudah diambil gitu ya kan, kalau pakai hitungannya Rasulullah 64 tahun mati gitu ya. Kenapa masih mengejar urusan itu gitu ya. Jadi ya itulah yang mendasari bahwa seorang pemimpin itu harus punya tanggung jawab yang luar biasa ke orang-orang yang dipimpinnya, terutama untuk urusan akhirat. Bukan hanya urusan dunia aja. Kita tetap bukan hanya cuma ngingetin sholat, ngingetin hal-hal yang baik, tapi juga dia kerja yang semangat. Okupansi harus dikejar, revenue harus dikejar. Kita melayani tamu harus dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi alangkah baiknya kalau semua yang kita lakukan itu didasarkan bahwa kita itu, ya ini itu sebenarnya ibadah gitu ya kan. Ini itu sebenarnya ya untuk nanti kita itu di akhirat, bukan hanya untuk urusan dunia. Kalau kita itu
basicnya atau dasarnya atau niatnya itu ibadah untuk yang di akhirat, ya insya Allah lah. Kalau yang urusan-urusan dunia, gaji, bonus, THR itu semuanya itu akan ngikut semua kok. Amin, amin. Ya, jadi seperti itu sih, seperti sama Bu Khadijah. Iya. Yang Ada lagi dasari. Mbak Adija? Cukup. Oke, wawancaranya ngobrol-ngobrol tengah hari ini ya. Cuman suasananya mendung sepertinya pagi. Cukup dan terima kasih untuk Mas Rocky setelah meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol di tengah kesibukannya. Saya minta Mas Rocky memberikan sebuah closing statement yang sebelum nanti ditutup oleh Mbak Adija. Ya, ajakan untuk berbuat baik gitulah kira-kira. Oke. Monggo. Ya gimana ya, jadi sebenarnya saya takut Nggak apa-apa, kalau misalnya nggak Gus Bedik pada saat kita itu diekspos seperti ini terus kemudian nanti itu muncul riak, muncul ujub, itu jadinya saya malah takut. Itu yang jadi penyakit ya. Iya, itu yang malah jadi takut gitu ya kan ya. Jadi ya mungkin ya kita fokus sajalah dengan apa yang kita lakukan, kita yakini bahwa kalau hal kita itu benar, kita yakini dan kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Apapun yang kita lakukan sekarang, apapun yang kita miliki sekarang itu intinya kita harus bersyukur. Gitu ya kan, karena kita sudah syukur, sudah sehat. Kita selalu melihat kalau misalnya masalah nikmat kan ngelihatnya ke bawah ya. Banyak orang itu yang ternyata itu lebih susah loh daripada kita. Tapi kalau misalnya masalah ibadah kita harus nih ke atas gitu. Banyak loh orang itu yang lebih banyak ibadahnya daripada kita. Orang itu lebih baik daripada kita. Jadi dua itu aja sih prinsip saya kalau misalnya masalah nikmat. Ini banyak orang yang lebih susah daripada kita. Gitu ya kan. Jadi kalau misalnya jenengan tadi bilang, wah JM ini aduh masih banyak Ustaz gitu kan. Terus yang di atas kita gitu ya kan. Nah, jadi seperti itu. Nggih. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Sama-sama. Teman-teman, sebelum di closing sama Mbak Adija, jangan lupa kalau ada acara bersama keluarga karena di Batu ini kan wisata, jadi kebanyakan resort, bukan bisnis ya. Dan di sini sangat-sangat mantap lah ya kalau bersama keluarga bisa nginap di Hotel Aston. Ulangi Pak, Jalan Abdul Ghani atas nomor 42. Di atasnya Museum Angkut. Di atasnya Museum Angkut. Berarti belok ke kiri. Belok kiri. Dekat ya? Museum Angkut, dekat Jatim Park 1. Jadi di tengah-tengah pusat Kota Batu. Kota wisata. View-nya juga bagus. Ya, suasananya juga mantap kali. Oke, Mbak Adija, mungkin monggo silakan ditutup. Masya Allah, ini alhamdulillah ya, sangat menginspirasi, insya Allah bisa membawa kebaikan buat kita semua dan buat saya pribadi, karena saya ngobrol langsung, semoga bisa membawa kebaikan buat saya pribadi ya, buat teman-teman semuanya. Dan saya juga mengingatkan diri saya sendiri bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, niatkan itu untuk mencari ridho Allah. Amin. Niat menyenangkan Allah, insya Allah Allah juga akan membantu kita untuk orang-orang di sekeliling kita bisa senang dengan kita juga ya, insya Allah seperti itu. Dan jangan lupa semua yang ada pada kita itu semua hanyalah titipan, dan semua yang dititipkan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya cukup itu aja ya. Oke. Makasih banyak semuanya. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datang dari kami. Namun bila ada baiknya itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.